RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Selamat datang di podcastnya RW Caper. Cerita perjalanan rukun warga. Seperti biasa, host RW Gembul. Ada 2 RW Gembul di sini. Adik kakak ya? Malam ini rame, kita ngobrol santai nih di podcastnya RW Caper. Seperti biasa, tamu kita tamu rutin nih, Profesor Safa Aki Wawan, Ketua Forum Cisaranten. Cisaranten, Arca Manik ya, Kecamatan Arca. Aduh lupa wae ya teh. Sudah tua teh, padahal baru 28. RW 4 Cisaranten Indah, Ibu Leni dan Bapak Sofian RW 10. Ya, jadi kita diskusi malam ini sebenarnya pengen dengerin Aki Wawan cerita tentang hasil dari raker RW kota kemarin tuh, oleh-olehnya apa. Saya dengar oleh-olehnya 100 juta. Nanti kita ngobrol aja nanti Pak Dede kalau misalnya mau tanya apa Bu Leni nanya, langsung aja kita santai aja kita. Siap. Oke, Pak Wawan, silakan cerita Pak Wawan. Iya, Pak Ki. Baik, terima kasih Pak RW Gembul. Selamat malam nih buat Bapak Ibu RW yang ada di studio, juga di rumah masing-masing, barangkali ada yang menyimak nih. Kita belajar begadang ya. Belajar begadang. Pengen dulu ini disponsori oleh Talus Sampo Bu RW 04. Talus Bogor. Talus Bogor. Baik, tadi kita akan bahas masalah kemarin rapat kerja Forum RW Kota Bandung tahun 2025. Itu sekaligus dengan hari lahirnya lah. Hari lahir? Tahun, ya. Kedua-dua ya? Ke-22. Sama kayak umur terabas tuh. Pasnya tuh tanggal 19 Mei sebetulnya pasnya. Cuman momennya kan karena kita sekalian rapat kerja, jadi sekalian acaranya disatukan di situ. Yang hadir berapa orang Ki? Yang hadir kalau lihat di absen itu hampir 70. Karena dari wakil wali kota juga hadir, ketua DPRD juga hadir, pendiri forum RW juga hadir, Kang Tato, semua itu. Jadi acara kemarin itu ya kurang lebih kalau dari kapasitas tempatnya kan di kantor BPJS nih, BPJS Tenaga Kerjaan. Kebetulan kita kan bermitra dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Ruangan lumayan representatif, itu kapasitas 100 orang ya. 100 orang di lantai 3 kemarin. Nah, pada tanggal 26 kemarin itu alhamdulillah yang tadi pertama adalah bahwa kita mengadakan rapat kerja itu tiap tahun kita laksanakan. Berapa kali sekali itu? Ya setahun sekali lah. Setahun sekali. Oh. Irit biaya cerita. Kan forum RW nggak punya uang tuh, ya. Kan kemarin kita bahas harus ada badan usaha milik RW biar kaya. Betul apa Dek? Irit biaya, irit tempat lah. Jadi kalau temanya kemarin ya nih biar nggak lupa saya baca aja lah. Temanya kemarin itu adalah kolaborasi dan inovasi tercipta dengan kebersamaan menuju Bandung Utama. Jadi seperti apa yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota sekarang, Pak Farhan, juga Pak Wakil, Pak Erwin. Jadi sekali lagi kolaborasi dan inovasi tercipta dengan kebersamaan menuju Bandung Utama. Nah, Utama itu kan ada singkatannya loh. Apa tuh? Nanti aja tuh biar penasaran. Nanti boleh ini pulang dari sini ditanya apa itu utama singkatannya. Pasti ya nyari-nyari nantinya sih. Utama teh apa sih singkatan dari apa? Pasti browsing deh pastinya tuh. Nanya ke Mbah Google. Enak pisan lamun tales teh kalau kenyataannya
Kalau program utamanya mah lupa pasti, kalau itunya pasti ingat gitu. Janjinya maksudnya tinggal nagih aja sih. Jadi kegiatan tanggal 26 kemarin itu ya diantaranya kalau lihat dari susunan acara ya, dari susunan acara biasalah seremoninya, di situ ada sambutan ketua umum ya Bapak Haji Lili Maulana. Nah, beliau juga sebagai ketua forum RW Kecamatan Cibenying Kidul. Nah, Jadi merangkap kota. juga, iya merangkap seperti itu. Nah, lalu di situ sambutan yang kedua itu dari Pak Haji Tato Sutanto sebagai pendiri. Nah, saya masih ingat berdirinya Forum RW itu sebetulnya tahun 2003 tuh, ketika zamannya Pak Dada. Dan dilantiknya juga di Tegalega tuh waktu itu. Kita dijemur juga gitu. Yang ketiganya sambutan dari Ketua DPRD Pak Asmul ya, Asep Mulyana dari fraksi PKS kalau salah tuh. Yang keempatnya adalah sambutan dari Pak Wakil nih, Pak Haji Erwin. Ya, Pak Haji Erwin. Nah, dari yang disampaikan oleh masing-masing adalah ini salah satu contoh kalau ketua umum kita menyampaikan seremoni aja ya, pembukaan gitu. Nah, yang kedua sambutan dari ketua pendiri Forum RW Pak Tato itu bahwa menyatakan dan memang betul bahwa Forum RW itu lembaga non politis. Lembaga artinya bukan tidak boleh politik, kalau RW-nya sih mangga ya kan. Boleh. Tapi lembaganya itu non politis. Tim sukses. Oh, tim sukses betul. Itu tim sukses juga. Ayam berenda. Ayah. Hatur nuhun. Banyak penyembelihan di jalan. Nah, selanjutnya yang fungsi sebagai Forum RW itu sendiri adalah sebagai penyambung antara masyarakat yang diwakili oleh para ketua RT dan RW yang terbentuk dalam forum yaitu dengan pemerintah. Sehingga apapun keluhannya dari masyarakat yang ditampung oleh para ketua RT dan RW kita sampaikan ke pemerintah, ke wali kota ataupun kepada dinas-dinas terkait lah di lingkungan Pemkot Kota Bandung. Itu jadi tujuan utama adalah mensinergikan, menyambungkan silaturahmi antara warga dengan aparat kewilayahan serta wali kota di Kota Bandung ini. Itu dua kata itulah yang disampaikan oleh pendiri. Dan yang keduanya sambutan dari Pak Ketua DPRD Pak Asep Mulyana bahwa beliau itu sangat mendukung sekali program-program yang dicanangkan oleh Forum RW. Oke. Karena mau tidak mau adalah RW itu adalah sebagai eksekutor dalam sebuah program. Artinya begini, kalau pemerintah mengadakan program contohnya program buruan saya atau program pemilihan sampah. Kalau RT RW-nya diam, meneng, nggak akan jalan. Saya yakin. Makanya kalau mau demo pemerintah gampang, RT RW cicing, ulah bergerak, gitu kan. Maaf nih bukan ngomor ini. Tapi betul Bu. Jadi wali kota itu kan punya program, di breakdown ke para kepala dinas. Kepala dinas kan di breakdown lagi ke camat, camat ke lurah, lurah ke RW, RW ke RT. Tapi titik tumpu terakhir itu sebetulnya adalah sebagai eksekutor ke RW. Iya kan? Kalau RW-nya tidak bergerak, ya tidak akan. Seperti sekarang lah, program buruan saya, program pengolahan sampah, program program KB, dan lain sebagainya, stunting ya gitu kan. Mereka kan butuh data. Jadi kita tuh betul-betul harus bermitra. Makanya pemerintah kudu bager ke RWT. Belum bisa bayar motor hijau. Iya kan, kita kan kontrol Bu. Jangan Ki, jangan. Takut dikabulkan. Amin. Iya loh Pak. Tapi khusus RW 4 jangan motor. Perahu. Karena kebanjiran terus kan. Banjiran terus. Nah, seperti itu. Jadi ya berharap sih boleh ya. Mudah-mudahan ya yang mendengarkan atau Pak Wali sekalipun Pak RW bisa mendengarkan. Karena mobilitas RW itu sangat tinggi. Ya kan sampai ke pelosok-pelosok masa kita harus jalan dengan luas wilayah yang beraneka ragam ya. Ada yang 1000 km kan juga ada. Itu kan perlu transportasi. Ya bola disisihkanlah untuk beli motor untuk para ketua RW. Bukan ya minimal nanti waktu misalnya nanti raker lagi. Tapi harusnya raker itu diawali, nanti ini masukan untuk ketua umum lah. Maksudnya sebelum raker itu ada
rakerda istilahnya, yang minimal Pak. Ini jangan sampai kagetannya tuh nggak apa-apa kita nggak punya uang, tinggal ngomong kayak gini aja ngobrol kan. Yang penting tepat sasaran nggak? Benar nggak Pak Dek? Ya. Tepat sasaran kayak Ya, bansos aja. ya itu kan artinya kalau kita dikasih motor ya inventaris lah. Nanti ganti RW kita serahkan lagi ke RW itu kan seperti itu kan nggak akan hilang insya Allah. Kecuali ya kalau di sekolahin gitu. Kalau hilang enggak sih. Cuma Atau insya Allah kemana raibnya nggak tahu. RW kita tuh bager-bager sebetulnya. Nah itu sekilas tentang dari jadi ketua DPRD Kota Bandung itu Pak Asepnya itu sangat mendukung apapun program. Oke. Kuncinya adalah sinergitas kebersamaan dengan pemerintah untuk membangun Kota Bandung. Itu. Nah terakhir sambutan dari Pak Wakil nih, Pak Haji Erwin itu juga nggak jauh sama. Bahkan Pak Erwin itu kemarin menyampaikan program diantaranya gini, yang ada di catatan saya. Yang pertama adalah tadi ya sinergitas forum RW dengan pemerintah dalam membangun kebersamaan dalam pembangunan Kota Bandung itu kan jelas. Tadi kan saya sampaikan Pak Farhan, Pak Erwin punya program. Endingnya kan di RW. Betul. Kalau RW-nya diem, ya nggak jalan lah. Ya minta data stunting, minta data DTKS, coba tayangan kulora sorangan, udah mau deken. Ya, paling ya puskesos loh. Ujung-ujungnya di RW juga. Bu RW minta data DTKS, warga miskin, KKS, PKH, kan kita. Ya, mana lu kurang cai, mana lu kebanjiran gitu kan. Itu kan pasti ke RW juga kan seperti itu. Nah yang keduanya adalah ini berkaitan dengan sampah nih Pak RW nih. Ya, jadi rencana pendirian sekolah diklat tata kelola sampah. Jadi Pak RW itu concern sekali terhadap sampah. Sekolah diklat. Karena begini, tukang sampah kan banyak. Tapi belum paham tentang tata cara kelola sampah. Nah nanti boleh sekolahin gitu loh Bu. Oh jadi Ada diklat, yang murid-muridnya itu pegawai sampah setiap RW. Betul. Programnya ke sana. Nah jadi Biaya sekolahnya di mana tuh? Biaya itu? Ya. Biaya untuk sekolahnya mudah-mudahan ditanggung pemerintah. Ya jelas dong. Kita mah tinggal datang aja, pulang dibekalan gitu. Dapat sertifikasi kok ya? Ya iya. Nah ini kita tuh banyak petugas kebersihan, mamang-mamang sampah, tapi belum paham tentang tata kelola sampah. Iya. Nah itu juga kita ngasih masukan ke pemerintah. Feedbacknya itu. Ketua sampah mah intinya siapa yang mau silahkan saja. Betul. Kadang-kadang. Iya. Jarang Betul. lihat dari segi pendidikan lah. Yang penting dia mau untuk bebersih. Keluarga kene gitu. Penting mah insentif di pemerintahnya sugan ayak meureun itu gitu. pas saya jawab. Waktu kampanye kemarin kan perasaan ada uang sampah itu ada yang Ada insentifnya. Sekarang itu lagi disusun. Nah, mudah-mudahan sukun teh ngadoa we heulanya. Amin. Soalnya kemarin pas sambutan beliau pun menyampaikan bahwa entah berapa orang per RW itu petugas kebersihan di tiap RW itu akan dapat insentif dari APBD. Aminkeun heula. Asli itu mah. Wani ngontrol pokoknya mah. Kita datangin Pak Erwin. Saya catat soalnya di sini insentif petugas kebersihan untuk setiap petugas di lingkungan RW. kapan? Atau insentif nawungkul bisa mah jeung BPJS nah. Oh iya jelas itu. Karena mun eueuh tukang sampah RW leuwih rieur. Itu kan jelas, kemarin juga dibahas oleh Kak Kanwil yang bahwa baru 30% kepesertaan BPJS tenaga kerja di Kota Bandung. Seperti itu. Yang sekarang tuh baru masuk kan Goper 5, RT, RW, Staris Bendahara belum. Jangan tanya dulu, RW 10 mah dari sebelum pemerintah ada sudah dimasukin. Oh. Ada dong saya datanya. Iya. Tukang sampah BPJS saya masukin ke tengah kerjaan. Yang belum kan tinggal sekretaris Bendahara ya. Oh sudah RW 10. Tahun 2022. Dia mandiri bulan ya. 10. Dipilih lagi nanti. Oh pasti. Nyalon deui lah. Untuk BPJS RW 10 itu kalau saya data lansia pun saya masukin dong. Nah, lalu yang keempatnya nih, yang keempatnya adalah Pak Wakil Wali Kota itu siap untuk berdiskusi di tiap kecamatan dengan Pak Ketua RW. Jadi ingin mendengar langsung keluhan RW itu apa saja. Nah, tadi kan kita podcast tuh masalah yang hampir jadi Putri Duyung tuh RW 4. Ya, mudah-mudahan nanti dia enggak maksudnya ini kita serius menyatakan bahwa ini 20 tahun kemana wae gitu loh. Jadi gitu wae ini benar itu. Jangan keburu saya jadi bupati. Ya, itu yang keempat ya, bahwa nanti kita lagi dibikin schedule di forum RW Kota kan 30 kecamatan nih. Artinya kalau di push sebulan penuh tiap hari kan capek juga. Iya benar. Mungkin ya seminggu sekali lah di kecamatan mana itu lagi diatur. Insya Allah lah akan berjalan.
Terus yang kelima adalah penanganan masalah sampah agar diselesaikan ke wilayah. Itu kembali lagi ke kita. Ya, Kang Iya, Bisman lagi nya. Iya. Ya kan Bisman lagi, program itu harus dijalankan lagi tentang tata kelola sampah. Maksud itu. Dan yang keenam adalah, nah tadi yang ditanyakan nih, yang 100 juta, ya Prakarsa RW. Nah, Prakarsa RW itu waktu beliau sambutan adalah sebagai pilot projectnya adalah 120 RW se-Kota Bandung. Nah, tahu kan kalau Kota Bandung itu jumlah RW-nya itu 1.596 RW. Nah, baru sebagai pilot project adalah 120 RW. Dan setiap RW akan mendapatkan 100 juta rupiah. Berarti setiap Dengan syarat RW yang sudah KBS. berarti Itu. setiap kelurahan hiji we nya. Iya. Nah, tapi yang bingung kalau satu kecamatan ada 7 kelurahan, Nino tiru we ngalehan we. nah itu terkadang jadi problem. Ya, jadi problem. Jadi gini. Untung pas di CSN mah-nya Ya, opat kelurahan. Acaman Jadi awal. alhamdulillah kalau Acaman ini kondusif. Iya, Suka iya. miskin aman. Langsung di RW itu. RW yang lain mendukung. Cisen kan aman. Cisco Bina Harapan juga alhamdulillah. Ini kan percobaan. Iya. Percontohan. Kalau berhasil kan pasti dapat semua Ya kan. dapat semua dong. Kapan nanti kan nilainya 200 nanti. Jangan kasbon dulu bulan Mei-nya. Kayak nunggu giliran. Kan sebagai pilot project saja. Jadi kita sama Pak Wali Kota kucurkan nih 100 juta. Progres penanganan sampah memang ada 6 item. Tapi kita ambil skala prioritas. Nah, karena permasalahan kita itu adalah masalah sampah, kita push ke sampah dulu. Selesaikan dulu itu satu persatu. Jadi jangan sampai 100 juta itu direcah jadi 5 katakan. 20 jutaan cukup karena naon. Iya kan? Belum infrastrukturnya. Itu 100 juta buat apa aja sih Ki? Pokoknya untuk penanganan sampah. Hanya sampah. Boleh sampah, boleh untuk gorong-gorong, ya. Infrastruktur Pokoknya bekerja. yang kan permasalahan tiap RW kan beda. Iya kan? Persyaratannya permasalahannya beda-beda. Ada Tapi permasalahan- utamanya tetap kan sampah dulu kan. tapi Ini prioritas bersatukan. sampah dulu gitu. Karena- Kalau stunting gimana tuh? nah, Itu kan perlu untuk generasi ini kalau sebetulnya Indonesia kalau, emas. kalau stunting itu kan sekarang juga udah berjalan ya, pemberian makan itu yuk Sebulan sekali. Lumayan deh sebulan sekali juga gitu kan. Iya, iya. MBG itu. Jadi jangan sampai tumpang tindih gitu program itu. Nah, makanya disusunlah seperti ini. Nah, itulah hasil kemarin nah kebetulan kalau Aki kan di Forum RW Kota itu bidang lingkungan, Bu. Iya. Ya, bidang lingkungan itu luas juga sih, bukan hanya tong sampah, termasuk sanitasi, drainase, jalan sebagainya terhadap penghijauan juga. Itu tugas Aki itu teh. Kota Bandung, alhamdulillah lah. Sambil jalan-jalan lah. Banyak saudaranya, Pak. Warung kopi masuk kecamatan dia ngopi, kecamatan dia ngopi. Nah terkait dengan sampah nih Ki, ya. Yang masih terkendala di kewilayahan itu biasanya kita tidak punya TPS per kelurahan. Betul. Ya, betul. Bisa nggak pemerintah menyediakan tempat untuk satu kelurahan minimal satu TPS aja pusatkan? Jangan sampai tumpang tindih dari kelurahan A masuk ke kelurahan B, dari kelurahan B masuk ke kelurahan C. Migrasi. Anggap ini migrasi. Kan kasihan setiap kelurahan ya. Memindahkan masalah nih. Perpindahan sampah keluar masuk kurang lebih dulu Aki pernah ngomong kalau saya tuh kurang lebih 5 ton lagi ya kalau nggak salah itu ya. Ya. Gimana caranya si sampah itu jangan sampai berlarut-larut di TPS dengan menumpuk sehari 5 ton. Kalau 1 minggu 35 ton. Mau jadi apa di Kota Bandung? Lautan sampah dong. Nah, enggak ini Pak RW 10 ini nih pada Desopian ini nyindir Aki sebenarnya. Nyindir sih enggak, cuma nyarah arahnya ke situ aja. Ya, enggak masalah. Nanti biar dengar sama lurah camatnya, ya kan? Dan Aki jujur aja. Ini Aki sindir juga nih, tapi enggak emosi enggak apa. Tapi jujur aja. Karena begini, dari RW 12, RW 10, RW 12, RW 14, RW 13 tuh buang sampahnya ke Cisen. Ke RW Nah, 2 yang Cisen. itu yang maksud saya. Kan CSN yang ketempuhan. Itu buang sampahnya ke TPS RW 2 Cisen. Ya, betul. Jadi harapan Pak RW ini adalah setiap kelurahan satu TPS. Sudah Pak, Sukamiskin punya spot Jabar. Cisco punya Jati, ya kan? Cisco, Cisen punya DR4 gitu kan. Ini juragan sampahnya. Nah ini insya Allah Pak RW ya, karena kita juga berprogres sekarang itu. Nanti kalau saya sudah bicara dengan lurah dan camat, kalau nanti kita dikasih insinerator motah yang kapasitasnya untuk satu kelurahan, nanti tidak akan ada pengiriman lagi ke RW 2 Cisen, insya Allah gitu ya. Oh, berarti nanti insinerator mota itu setiap kelurahan satu.
bukan kecamatan ya, bukan. Kelurahan ya. Iya, tetap Oh, kelurahan oke, satu. oke. Jadi nanti kita udah rencanakan kalau untuk Sukamiskin itu di spot Jabar. Jadi untuk 17 RW, saya kira karena sudah bisa dihitung volume sampahnya selesai dalam sehari. Ya, Tinggal Tapi kita itu dikasih mesin alat. mortar itu fungsinya buat ngancurin atau Bakar. ngebakar. Jadi Kapasitas seharinya berapa? itu sampai 15 ton. Nah, kalau 15 ton, CSN aja kan udah 5 ton nih. Bisa ke bawah. Nah, bisa hampir. Bisa. Kan ini satu kelurahan hiji, Pak. Nah, satu Jadi kelurahan aman. satu nih aman. Aman. Cuma yang nggak amannya di RW 4 ada 2 problem. Yang satu RW-nya kebanjiran terus, yang satu tempat sampah lagi nih. Nah, gimana? Dua masalah. Di luar narasi kita, di RW 4 tuh setiap hujan pasti terjadi bencana banjir. Ya, Ngatasi banjir banjirnya dan gimana? Udah dijadikan aspal itu jadikan proyek. Saya udah berapa kali ngomong. Lamun bikin jalan itu bagus, karunya tuh pihak Katilu. Mulai kerjaan. Iya. Memperpanjang proyek. Tong alus-alus teuing gitu bulan cukup Iya. coplok. Ini masalah sampah. Gara-gara Pak, ya. banjir. Ini masalah sampah. Kan Tahun- asuhan di RW 4 mah serba ada gitu ya, banjir ya, sampah. Tahun 2003-2004 kalau nggak salah, itu di RW 4 itu akan dibangun TPST. 2000, 2003-2004. Ya. 2023, Itu- 2024. Aki detail gambarnya. Dan ditolak TA-nya. Ya detail gambarnya, lokasi udah lihat. Kalau itu dibangun luar biasa, Bu. Cuman sayang ada penolakan. Nah ini, jadi kalau kita tidak bisa saling menyalahkan kan Ya, gitu. ya. Jadi image-nya di mata masyarakat itu sampah teh geuleuh dan menggeuleuhkan, rujit dan merujitkan, jijik dan menjijikkan. lagi dina rujit jadi Duit. Nah itu orang nggak sampai ke sana. Kalau akhirnya udah nyampe, makanya dikasih gelar Profesor Sampah. Nah itu sayang Bu. Iya. Makanya kemarin kita bicara lagi dengan Pak Camat, coba dibuka lagi lah itu. Karena waktu itu pakai anggaran dari APBD untuk PHK. Itu detailnya udah bagus, gambarnya udah luar biasa. malah udah masang boplang lagi saya ngeliat tuh ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu yang nolak siapa? Pemda. Ya itu Mobil kan. Pemda. Makanya jujur aja sekarang beresin mau viral mau enggak Iya. aku katakan begini. Kalau di orang lain masuk komplek itu kan gapura dengan taman, ya kan? Tapi kalau masuk komplek Pemda tempat sampah Ya. itu kan ngerakeun itu. Ya Pak. Iya. Ya harusnya kalau ditata harusnya terima kasih dong. Iya. Iya, itu mau Dan- dieksekusi, cuma dan- ada penolakan. Sayang. Apa penolakan? Sedangkan itu kan tanah Pemda. Ya itu tadi katanya sih jorok, bau, padahal itu image itu harus dihilangkan dulu. Ya, Ini jorok, penanggung bau jawabnya mah sudah saya. biasa dengan sampah. Saya ke Pak Camat sudah sanggup. Boleh Pak, nanti saya yang tanggung jawab di situ. Saya udah menyerahkan diri. Tidak bicara masalah rupiah di pikiran saya. Yang penting lingkungan saya selesai dulu. Ada uang menuturkan atuh. Iya. Iya, Ya, Bu. iya, benar. Yang penting kerja dulu. Nah saya tuh waktu itu sudah saya bilang ke Pak Camat, siap Pak Camat bangun di situ. Saya siap kelola untuk memanage di situ masalah persampahan. Insya Allah tanpa mengusir tukang semen yang ada, tapi mereka dikaryakan, mereka diperkerjakan dengan penghasilan mungkin bisa lebih dari situ. Cuman saya kan ditolak Pak. Ya, soalnya kan kalau setiap sampah itu setiap image RW itu berbeda. Tuh. Kalau orang tingkat ekonominya ke atas, sampah itu jorok, Geluh. geluh gitu kan. Tapi kalau orang ya contohnya di RW saya lah ya, Ya. ada beberapa penghasil sampah. Itu penghasilannya lebih dari RW. Betul. Kita mau punya motor A, dia punya motornya B gitu kan. Nmax Cuma- lainnya. Enggak, Udah emang mesti jangan beli motor inventarnya sanyar. Jangan deui lah. Urang Supra kene betul Nmax kan. Jauh kan. Tapi kan dari sampah itu sebenarnya mah kalau kita mau mengelola, contoh lah di kota sebelah gitu kan. Ya. Belajarnya dari kota Bandung. Tapi nah kota Bandung no jadi lautan Betul. sampah. Betul. Asal ngerakeun di pemerintahan. Ya itu tadi makanya Dan mumpung satu kotanya kata baru. satu kata lagi. Mengelola sampah itu harus konsisten dan istiqomah lah nya cing agama mah. Udah ulo itu tambahan Lamun tidak tuh. erek-erek mun moal-moal. Jadi tong ngagokan. Ya kan? Dan ngagokan mah hek. Tak ribu batur atuh. Jadi kalau mau ngurus sampah itu sok yang bener. Serius. Jangan setengah-setengah, Bu. Jangan Ya, jangan so, sampai nunggu ini- saya kurus atau Ini ibu tales, kurus. gitu. ibu ngukusnya kalau setengah matang kan semua gol, Bu. Enak gak dimakan? Kan enggak. Ini pun permasalahan sama. Nah, untuk negara sebelah ya yang ada di Jawa Tengah itu bupatinya luar biasa. Mau eksekusi langsung.
6 bulan tuh progres. Kira-kira wali kota Bandung bisa teu nuturkeun ya. Ya kudu bisa tuh. Amun teu bisa, Bandung lautan Sampah. Itulah Pak RW Gembul mungkin cerita singkat nih. Seru banget nih. soal sampah tuh sebenarnya masalah itu beres-beres. Iya. Namun pemerintah namung meresan. Nah, jadi kudu cika KDM-nya. Oh, boleh. Iya, Jabat buka KDM tapi Cisen buka KDM jeung dan Kim Kang Dede Sophia. KDS, KDS sampean. Namun Cisen Kim Kang Itang Mubarok. Mantap. Itu RW opat ngomong naon seserian wah teu punggung. Jadi ya intinya obrolan singkat malam ini tadi topik utamanya adalah masalah raker ya. Kan Tapi dan malah kan lain ieu teh. yang masalah bumbunya kan. Namanya juga kita Ampura diskusi bisa loh. kasih niran gitu. Kalau diskusi kan wajar. Cuman topik utamanya tadi disampaikan adalah kemarin raker plus dengan hari lahir Forum RW. Itu sudah saya jelaskan dan program-program dari para pejabat yang sudah saya sampaikan tadi. Adapun selebihnya ya bumbunya lah. Masa biar nggak ngantuk. Nah, kalau untuk RW semua program dari pemerintah panitik tetap ke RW dengan ke RT. Eksekutor Kita Bapak. mendukung Betul. apapun itu kebijakan dari pemerintah. RW pasti mendukung. Betul. Dengan catatan mau kita kolaborasi nggak? Nah itu. Terutama sampah dulu lah kita benahi. Betul. Setuju. Sekarang sampah lurah Cisen pasti gogorowokan Kak RW. Aya nu ngadengin teh mah masa bodoh nu penting mah program di pemerintah disampaikan. Betul. Tapi nya alhamdulillah lah di Cisen Aman. RW-nya kompak. Terutama kan kita punya RW Gembul dong. Ya. Support. Support. Selalu nge-support apapun gitu kan. Ya, Segalanya. tadi saya bilang mengatasi sampah jangan sampai RW Gembul kurus. Ya. Ini Apalagi RW 4 kurus. Terus selesai karena Ya. setiap podcast aja makan begini. Ini sampai kurus gini kan mikirin sampah nih. Berarti yang 100 juta tadi akan dibagikan ke setiap kelurahan Satu RW. untuk satu RW, Satu satu RW. kelurahan satu RW. Betul. Dan itu tidak boleh dipecah. Misalnya contoh RW kita nih RW 11 nih kemarin nih. Iya. Ya. RW 11 berarti hanya di RW 11 saja sebagai percontohan. Betul. Oke, jadi nanti misalnya nanti RW 11 berhasil akan di copy paste ke RW-RW yang lain. Iya. Masih ada duitnya enggak? Mudah-mudahan ada. Nah, jangan sampai nanti kita ini selesai pilot project selesai semua. Jadi kita yang tadinya rela menyerahkan duluan kebagian gitu loh. Ya, Kan itu kan setiap wilayah kan masing-masing sesuai- harus nyelesain. Sesuai dengan janji politik dari Pak Wali dan Pak Wakil gitu kan. Kita semua tahu bahwa beliau punya program untuk 200 juta per RW. Ya, kan ya. seperti itu kan. Hmm. Nah, itu kan 2026 nih Ki ya? 2026. Itu Realisasi 2026. ya, karena Ya, kan mudah-mudahan lah. kalau sekarang itu yang 100 juta itu kan kita anggaran perubahan. Jadi untuk 2026 insya Allah yang 200 juta itu akan direalisasikan juga. Ya Itu kan kemarin, pengganti PPPK. kemarin itu selalu setiap sambutan ketua forum kota selalu bicara insentif insentif RW dinaikin diusulkan segala gimana ceritanya itu Ki? Ya Sugan nanti setelah dapat informasi insentif RW sama dengan UMR semua mau nyalon jadi RW gitu. itu sebetulnya sudah disampaikan ya dari kemarin dari 550 naik 800 juga itu luar biasa Iya, terima budgetingnya kasih tuh. ya. Terima Budgetingnya kasih. kan dulu RT 300 ya. Ya. RW 550. Dari 550 sekarang di tahun 2025 menjadi 800. Itu kan perjuangan juga luar biasa. Betul. Bayangin aja jumlah RW kan 1596 RW nih. Kalikan 800 udah berapa? RT-nya ada 9.997 RT. Kalikan 500. Ya kan? Sekarang mas kan? Udah berapa? Jadi Iya. memang budgetingnya harus benar-benar. Sedangkan APBD sekarang itu kalau kemarin Aki dengar 7,9 T. APBD. APBD. Ya, 7,9. untuk semua dinas. Hmm. Jadi tidak terfokus satu dinas 7,9 untuk sekota Bandung gitu kan. Sekota Bandung. Sehingga uang itu direcah kan bagi-bagi seperti itu.
Nah ini alhamdulillah, jadi ya Aki sendiri sebagai ketua forum RW kecamatan dapat info di sini kan selalu disampaikan juga biar agak melek dikit lah. Ya kan nanti kan istilahnya zaman dulu kan PIPPK. Berarti PIPPK kali 2002. Nah benar nggak? Betul. Kasarnya begitu. Ya. Cuma nanti kan yang biasa permasalahan di PIPPK itu harus pakai orang ketiga itu. Ya, pihak ketiga. Ini gimana untuk kebijakan wali kota kita nih? Apakah tetap memakai orang ketiga? Karena berdasarkan yang pernah jalan di wilayah kita di Sesar Tanenda, ada yang pakai orang ketiga, ada yang langsung di inisiatif diserahkan seperti RW 2 ya. Pokmas. Pokmas ya, kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat itu sebenarnya lebih efektif, serapan Betul. dan belanjanya bisa jadi lebih banyak gitu. Jadi sekarang seperti apa sih kebijakan kalau misalnya yang tadi itu dibicarakan juga misalnya di rapat kerja kemarin itu gimana gitu? Ya, kalau untuk program itu sebetulnya ya masalah tadi pelaksana kan ada swakelola atau pihak ketiga. Iya. Kalau swakelola itu kan dikerjakan oleh RW dengan masyarakat. Betul. Dan itu hasilnya akan juga maksimal. Beda dengan dikerjakan oleh pihak ketiga. Betul. Nah intinya itu pihak ketiga itu Betul. kebanyakan orang titipan. Tahu aja. Ya, jadi kan setiap RW itu kan pengen membangun daerah dia. Betul. Jadi kalau misalnya Pokmas itu bisa nanti tanda kutip tidak di Tadi RW berapa tadi? RW 2 udah Pokmas. Kalau RW 2 kan kebetulan Pak RW-nya sendiri kan sudah punya CV kan, yang komanditer finance setup lah gitu ya. Punya CV. Artinya berarti persyaratan untuk swakelola itu sudah memenuhi syarat, karena di situ harus ada yang sudah katakan gini lah, teknisi yang sudah sertifikasi. Bukan, maksud saya begini. Tahun 2026 ini sebentar lagi nih. Mungkin dari kita yang tinggal menjabat kan paling nanti Pak Dede nih akan lanjut sama boleh nih. Boleh nih. Enggak di sini kalau rakyatnya milih ya. Kalau saya insya Allah enggak lah, bupati aja lah. Amin. Maksudnya enggak nolak. Jangan. Nah, maksud saya gini. Abadi. Kita kan pengen uang itu sebesar-besarnya untuk pemanfaatkan wilayah. Betul. Nah, kalau misalnya nanti efisiensi itu bisa ditekan dan sekarang kan ada Koperasi Merah Putih di setiap wilayah gitu loh. Ya nanti refer aja ke Koperasi Merah Putih supaya nanti kalaupun untungnya masuk ke anggota lagi gitu loh. Nah, nanti ini harus disinkron. Ide bagus nih, baru kepikir nih. Jadi untuk pihak ketiganya orang koperasi lah. Iya, jadi maksudnya benderanya bendera koperasi. Walaupun untung, anggap aja untung. Misalnya satu bisnis itu bisa 10%, 20%, 30%. Anggap tapi aja untuk anggota kan yang untuk anggota. Jadi bermanfaat lagi untuk wilayah gitu loh. Nah ini jujur ide brilian nih. Baru kepikir. Sabaraha nomor sepatu. Ide brilian. Di benak Aki juga belum kepikir. Bahwa koperasi itu ya untuk bisa pihak dong. ketiga. Bisa dong, karena berbadan hukum. Apa susahnya kita kan sudah ada. Apalagi Makanya, program Pak. presiden kita. Betul, makanya itu nanti apabila nanti kita ada acara musyawarah atau rapat besar sekecamatan, kita ajukan itu. Biar tadi betul keuntungannya, kecuali ya Ya PPH. keluarlah keuntungannya di dalam terus. Dalam muter terus. Kalau PPH PPN itu kan jelas masuk kas negara. Ya, itu Iya nggak kan? masalah. Nah, yang biasanya kan ada persentase lagi tuh Ya. untuk pihak ketiga tuh masukkan ke koperasi. Ya makanya untung masuk Untuk koperasi. penyerahan Untuk modal. koperasi, Iya. untuk penyertaan modal koperasi luar biasa. Terima kasih Pak Ero Gembul nih. Nomor idenya. sepatu. Contoh aja di 42 tapi Cisne tunjuk 12 RW. 42. Cisne itu kan 12 RW. Kalau anggarannya 200 juta berarti 2,4. Iya. Anggap aja 5% keuntungan dari pihak ketiga. Sudah berapa? Pinter. 60 juta. Langsung nggak banjir, beliin mesin pompa sih ada. 200 Asli. juta kali 5%. Iya. 2 kali 5 10 juta Iya. tuh Satu RW. satu RW. Kali 12 RW 120. Luar Insya Allah biasa. Jadi beli menjadi motor anggota nih. koperasi Lain terjadi. motor pompa. Betul banjir. Betul. Iya, langsung Pak Ero Gembul, motor selesai gitu loh. jujur aja ini ide bagus ya. Baru kepikiran. Jadi di benak ini teh pihak ketiga teh si A, si B, si C gitu ya. Ternyata koperasi mungkin kita bisa karena berbadan hukum. Betul. Iya kan, dengan tim yang lengkap di situ, ada KSB-nya, Iya. Ketua Sekretaris Bendahara bagian lapangan juga ada, kan pemberdayaan. Iya. Betul nggak?
Dan uangnya tidak terlalu banyak yang keluar, kita kelola oleh koperasi. Dan Andai kata keuntungan pun banyak tetap yang- buat anggotanya. Andai kata banyak yang keluar nih Pak RW, tapi kan untuk anggota juga. Iya. Anggotanya siapa? Warga kita. Iya, itu. Setuju? Untuk Oke. mensejahterakan. Nomor 1 42. pokoknya kita podcast malam ini sampai muntah alatnya. Kenapa? Karena ini biasa kan 30 menit. Sekarang sudah 35 menit. Nggak berasa kan? Apalagi ini tadi apa namanya talesnya lebih ulangga. Nah ini nanti ingetin Aki ya, ingetin Aki nih untuk jadi pihak ketiga koperasi, ingetin Aki. Kapan-kapan dari camat bisa nggak kita sebelum PPK itu atau prakarsa itu kita mengadakan pra dulu. Ya, Kita bisa ajukan lah. saja. Bisa lah. Ya, pasti ya tuh. Bisa. Mudah-mudahan dari Nanti insya ada Allah legowo lah. Aki peloporin dulu sendiri dulu dengan Pak Camat atau dengan Pak Usep lah. Dengan pengurus Ya, ya. Jadi respon ngobrol. Camat gimana gitu kan. Iya, iya. Itu. Bisa kayaknya kan berbadan hukum. Ya, berbadan hukum. Ini Inpres bos. Inpres Kalau nomor kali-kalinya. 9 tahun 2025 langsung presiden. Mm-mm. Siapa yang mau ngelarang? Presidennya gembul juga sama saya. Tapi presiden kita bukan gembul gemoy. Tapi tegas loh. Tugas. Kayak Pak Roy Gembul nih, Oh, iya, salah iya. juga sebenarnya. Kalau masalah koperasi hitung-hitungan ya. Camanik aja. Kopi dulu bos. Ya siap. Lanjut kopinya, kopi celeng biasa. Sponsor dari RW 8 biasanya. Naon. Aduh, mantap tanpa gula nih. Kopi selek. Asli. Oke ya, Bu RW, Pak RW ingetin saya Siap. ya untuk program yang Bukan diingetin Ki. Saya tunggu janjinya. ya. Ya, tetap kita kan segala sesuatu juga dengan komunikasi. Ya, Kalau kita sampaikan dengan komunikasi yang baik, betul. ya baik buruknya kita sampaikan, baiknya kita sampaikan. Nanti kan timbul kesimpulan di camat itu. Oh bener Ki, setuju. Ah udah. Saya Kita pikir sih, rapat umum para ketua RW. Kan gitu. Ya. Kan nanti kan khusus di wilayah Sisen misalnya belanja semen, ini raw material ada semua. iya. Jadi duitnya itu muter. Muter di sini. Kelemahan satu ekonomi ya itu di daerah apa di dunia itu kadang-kadang uangnya itu kabur ke tempat lain. Betul. Kan Ya, kalau dalam sejarah dalam apa namanya? Dalam bidang keilmuan air ini anggap bukan uang ya. Air itu nggak pernah berkurang volumenya. Cuman pindah aja. Paling banyak ke depan. Balik lagi banjir. Sasaran utama pengairan. Jadi nanti ya, ini kalau nanti PPPK tanda kutip kali 2 ya, apa nggak tahu namanya apa nanti PPPK kali 2 Prakarsa masuk RW, ya. RW 4 hilang banjir. Dulu. Hilang banjir dong. Iya Ya, dong, ya. masuk ke koperasi nanti untungnya beli mesin pompa yang lebih besar bila perlu Betul. apa namanya dikawal bener pipa-pipanya di depan ditaruh dan yang paling penting mungkin sungainya harus dikeruk lagi. Iya. Saya pikir Betul, sih betul. dikeruk Karena ya. sudah ada pendangkalan juga sih. Nah, karena kemarin itu kan berapa kali masuk viral teh sampai boom Iya. boom gitu sampai anak-anak kecil ikut Terutama beres gitu loh. kalinya itu tuh kalinya pertamanya kalau saya lihat itu terlalu kecil. Yang kedua memang Kurang debit airnya kurang dari lebar. iya. Jangan kenapa banjir Pendangkalan terus juga. kayak itu kayak kali gabus gitu loh. Maksudnya ini benar arah sungai tapi udah jadi bangunan. Itulah Takut. yang banyakannya. Takut begitu. Jadi gini realita di lapangan nih Pak Gembul nih perlu tahu ya. Kirmir itu, Aki nggak akan jauh-jauh nih di wilayah Aki aja. Kirmir itu jadi pondasi rumah. Lah ya itu Jadi potongin aja. ketika dikeruk nih, ini Susah, siap berat masuk. siap amro. Saya nggak Ini tahu salah siapa, apakah gitu. apa namanya kita diskusi di sini didengar sama minimal gubernur kita kan tidak masalah disebut gubernur konten Iya. karena memang dia melakukan sesuatu. Jadi terlepas orang suka nggak suka dia melakukan sesuatu. Nyata lagi ya. Nyata gitu. Ya mudah-mudahan nanti mampir ke tempat kita melihat seperti kali gabus. Cironggen, PS kali gabus, kita selesai masalah di sini. Jadi nanti misalnya Bu Leni janji Thales rebus lagi nggak akan terhambat banjir lagi. Ini 1,5 tahun terhambat banjir bawa Thales ya. Kebanjiran tapi tetap putih salasnya. Makan dulu dong.
Jadi udah kita ngomong udah sampah, tadi banjir, insentif RW, apalagi raker, terus kita belum fokus ke sampah ya. belum Next time lah. Next time. Mau ngomong apa lagi boleh ini yang mumpung? Udah bingung, udah kebanyakan habisin ke orang katanya. Nanti di komen orang itu, ibu yang paling cantik itu kok nggak ngomong-ngomong ya? Apa lagi? Sebelum banjir tatasi, nggak bakal ngomong katanya. Iya. Jangan banjir aja. Ya, itu. Solusi banjir. Ya kita rempuk lah sama 54 RW Bu, masa nggak bisa? Iya, maksud saya kita titik-titik banjir ini kan nggak pernah berubah di daerah kita, khususnya Arca Manik ke RW 4, kemudian masuk ke RW 2, RW 1 di perluasan, terus kemudian RW 11 sebagian, terus kan RW 7. Dan itu aja. RW 11 sebelah mana? Oh di sini. Setuju. Depan. Ya, karena RW 11 kemarin kan kita sempat podcast juga sama RW 11, jadi RW 24, RW 12 Jatuhnya ke situ. gitu. Cuman sekarang sudah cukup terbantu dengan dipasang gorong-gorong yang Ya artinya kereta sanitasinya, drainasenya kurang. Ya kan seperti itu. Yang nggak jauh-jauh lah nih di depan kantor bos juga sama. Drainasenya kurang sempurna, kurang bagus. Iya. Sehingga ketika banjir itu di jalan. Ya, Bukannya ke selokan. kalau kita hidup di Arab Saudi sih nggak apa-apa, nggak ada selokan. Di Arab Saudi itu sebenarnya loh, ini nggak ada selokan, sekali hujan sejam 2 jam langsung banjir gitu loh. Tapi kan kita bukan tinggal di Arab Saudi, tinggalnya di Cisaran dan Arca Manik. Ya boya mikir lah gitu loh. Gitu. Ya gitu. Mau ngomong apa lagi nih? Udah dulu nih. Sudah 41 menit nih kita. Kau ngomong stunting dong. Ada dibahas nggak Ki kemarin waktu di situ? Stunting juga dibahas. Ini kan salah satunya nih contoh di Sukamiskin aja nih. Stunting paling tinggi itu di RW 5 sampai ada 26 anak. Ini gimana urusannya? Ya, itu tapi kembali dari strata ekonomi bos. Contoh sekarang lah, banyak perusahaannya gulung tikar, ya kan, sehingga banyak karyawan yang jadi nganggur, di PHK. Nah, sebelum PHK pun kebutuhan untuk gizinya itu memang kurang juga. Entah itu perhatian dari orang tuanya, ataupun karena memang dari strata ekonomi tadi, ya, karena kan bisa diukur. Ya, karena rata-rata tuh kalau boleh Aki lihat di wilayah Aki sendiri aja, jangan di wilayah orang lain, itu strata ekonominya menengah ke bawah. Jadi ke atasnya paling 10%. Ya, 90% itu menengah ke bawah, sehingga dari sisi perekonomian pun ya jujur aja banyak kemampuan. Tapi kalau untuk stunting cuma 11 orang. 11. Ya termasuk tinggi juga. Ya seperti itu. Dan memang stunting itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, RW RT, tidak. Orang tuanya sendiri harus tanggung jawab. Ya Bu ya. Ngurangan rokok. Nah, seperti itu kan. Ngurangan beli pulsa. Kalau stuntingnya berkaitan dengan tumbuh gizi kan. Gizi. Berarti kurus kan? Iya. Nah kalau PRW kebus sendiri kan? Ini mau overload ini mah. Ini PRW RW-nya stunting apa tidak kan keadaan begini? Makanya harus didonorkan. Aki inget nih waktu pertama kenal dengan PRW Gembul nih, program gua apa? Menggemukkan warga. Benar Bu. Ternyata setelah masuk ke RW 12 luar biasa. Benar Bu. Kalau saya gemuk mungkin karena terlalu sering podcast kan, jadi setiap podcast makan. Kalau RW 4 gemuknya karena terlalu lama di air ya. Di pelampung. Putri do ingat sih saran. Oke lah kalau gitu, terima kasih Aki, Ibu Leni, Pak Dede. Malam ini kita diskusi ringan tentang rapat kerja di RW Forum RW Kota Bandung yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Ketua DPR, dan sudah dijabarkan detail-detail apa sih yang dibicarakan. Ya tolong disimak, dan yang paling penting itu adalah janjinya. Betul. Jangan sampai nanti janji percontohan, janji pilot project selesai. Yang kita merelakan mendulukan RW orang lain jadi gigit jari. Ya gitu aja percakapan kita malam ini. Terima kasih atas waktu teman-teman yang
menonton percakapan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa komen terus, suggest terus, dan subscribe yang paling penting supaya kita semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.